Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang terhormat, dosen pembimbing 1 saya, Ibu Jajuk Kerawati, MM, dan dosen pembimbing 2 saya, Ibu Epsilandri Septiarini, SEMM, dan yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji di tempat. Perkenalkan, nama saya Francisco Yanuar Malolana, NIM 2018-008317, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Motivasi Ekstrinsik, dan Lingkungan Kerja terhadap Kepuasan Kerja Karyawan pada Koperasi Simpan Pinjam Siudharma Primakita Yogyakarta. Langsung saja pada slide pertama. Latar belakang. Gaya kepemimpinan transformasional merupakan model kepemimpinan bagi seorang pemimpin yang cenderung untuk memberikan motivasi kepada bawahan untuk bekerja lebih baik serta menitik beratkan pada perilaku untuk membantu transformasi antara individu dengan organisasi. Selain gaya kepemimpinan transformasional, ada juga faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja, yaitu motivasi. Jenis motivasi yang dapat meningkatkan kepuasan kerja serta mendorong karyawan untuk keluar dari ketidakpuasan kerja adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik merupakan pendorong yang bersumber dari luar individu yang mengharuskannya untuk melaksanakan pekerjaannya secara maksimal. Kepuasan kerja karyawan juga dipengaruhi oleh lingkungan kerja. Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada di sekitar pekerja yang dapat mempengaruhi seorang pekerja dalam menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Kepuasan kerja sendiri merupakan sesuatu yang bersifat individu. Kepuasan kerja setiap orang berbeda-beda. Kepuasan kerja merupakan sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya yang dirasakan oleh karyawan. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada KSP Siudharma Primakita? Yang kedua, apakah motivasi ekstrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja pada KSP Siudharma Primakita? Yang ketiga, apakah lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja karyawan pada KSP Siudharma Primakita? Yang keempat, apakah gaya kepemimpinan transformasional, motivasi ekstrinsik, dan lingkungan kerja berpengaruh secara simultan terhadap kepuasan kerja karyawan pada KSP Siudharma Primakita? Selanjutnya, kerangka pemikiran. Ini merupakan kerangka pemikiran pada penelitian ini. Selanjutnya, metode penelitian. Yang pertama, sifat penelitian. Sifat penelitian dalam penelitian ini bersifat kuantitatif. Populasinya merupakan seluruh karyawan yang ada di KSP Siudharma Primakita yang berjumlah 40 karyawan. Sampelnya, teknik pengambilan sampel menggunakan teknik total sampling atau sampel jenuh. Maka sampel yang digunakan adalah 40 karyawan di KSP Siudharma Primakita. Sumber data primer. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, pengolahan data, uji kualitas data, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Uji kualitas data. Yang pertama, uji validitas. Suatu data dikatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Dalam penelitian ini dapat dilihat bahwa R hitung lebih besar dari R tabel, maka data tersebut valid. Uji reliabilitas. Suatu data dikatakan reliable apabila nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,05. Dalam penelitian ini, nilai Cronbach's alpha-nya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut reliable. Uji asumsi klasik. Yang pertama, uji normalitas. Suatu kata dikatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05
Dalam penelitian ini, nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Selanjutnya, uji multikulinearitas. Suatu data dikatakan tidak terjadi multikulinearitas apabila nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan nilai FIV-nya lebih kecil dari 10. Dalam penelitian ini, nilai toleransinya lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF-nya lebih kecil dari 10, maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikulinearitas. Selanjutnya, uji heterokedastisitas. Dalam uji heterokedastisitas, data dikatakan tidak terjadi heterokedastisitas apabila nilai signifikannya lebih besar dari 0,05. Dalam penelitian ini, nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka dapat disimpulkan tidak terjadi heterokedastisitas. Analisis regresi linear berganda. Dalam analisis regresi linear berganda menghasilkan KK sama dengan 7,736 tambah 0,190 gaya kepemimpinan transformasional tambah 0,503 motivasi ekstrinsik tambah 0,335 lingkungan kerja tambah E. Selanjutnya, uji hipotesis. Yang pertama, uji T atau parsial. Pada hipotesis pertama, nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis pertama diterima. Pada hipotesis kedua, nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis kedua diterima. Pada hipotesis ketiga, nilai signifikannya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis ketiga diterima. Uji F atau simultan. Pada hipotesis 4, nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan hipotesis keempat diterima. Selanjutnya, koefisien determinasi atau R2. Pada uji koefisien determinasi menghasilkan ajus R² memiliki nilai 0,697. Kesimpulan. Hipotesis pertama, gaya kepemimpinan transformasional berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis kedua, motivasi intrinsik berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis 3, lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Hipotesis keempat, gaya kepemimpinan transformasional, motivasi ekstrinsik, dan lingkungan kerja secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja. Sekian presentasi saya, terima kasih, salam dan bahagia.